Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa agar nanti dapat merespons firman Tuhan dengan benar. Itu penting sekali, supaya setiap sahabat BDKA hidup berpadanan dengan yang Tuhan mau. Dan ajaibnya lagi, sampai saat ini kita masih menikmati kelimpahan firman, sebagaimana diberitakan oleh para rasul. Luar biasa, firman Tuhan masih tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Murid Yesus sangat bergembira ketika menerima panggilan mulia untuk memberitakan Yesus adalah Mesias. Kita juga harus rajin memperlengkapi diri, belajar firman Tuhan tentang bagaimana Petrus memenuhi panggilannya dengan menjadi batu karang yang di atasnya gereja akan didirikan. Ayo. Shalom sahabat BDKA, senang sekali kita masih boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami memohon pertolongan Tuhan, membukakan pikiran dan hati kami. Tuhan juga mau menaruh perkataan Tuhan di dalam mulut bibir lidah ibu pembicara, sehingga perenungan firman pada hari ini boleh kami mengerti dan boleh disampaikan dengan benar oleh pembicara. Tuhan, biarlah firman Tuhan inilah yang nantinya menguasai diri kami, memimpin kami di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, Tuhan Yesus datang ke tengah dunia karena ada satu tugas yang Tuhan berikan kepada Tuhan Yesus. Apa tugas itu? Tugas untuk menyelamatkan manusia berdosa. Tugas yang diberikan ini itu boleh dikatakan dengan istilah panggilan. Di dalam menjalankan panggilannya ini, Tuhan Yesus juga memanggil murid-muridnya. Jadi murid-murid juga mendapatkan panggilan dari Tuhan, menjalankan tugas khusus dari Tuhan. Apa tugas murid-murid? Yaitu memberitakan ke ujung bumi sekalipun atau ke seluruh dunia berita tentang Tuhan Yesus. Injil tentang Tuhan Yesus atau firman Tuhan yang disampaikan melalui Tuhan Yesus. Anak-anak, pada suatu hari Petrus sebagai rasul dan mewakili rasul-rasul yang lain, dia bisa mengeluarkan satu pernyataan iman yang diberikan oleh Allah Bapa. Apa itu? Pernyataan iman mengenai siapakah diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menurut yang diucapkan oleh Petrus saat itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus sampai menyatakan demikian ya. Berbahagialah engkau Petrus, karena engkau sudah mendapatkan penyingkapan dari Allah Bapa. Wah, luar biasa ya anak-anak. Apa itu Mesias? Mesias artinya yang diurapi, yaitu orang yang memang mendapatkan tugas khusus. Ada tugas yang harus dijalankan oleh dia dari Allah Bapa. Itu Mesias, yaitu menyelamatkan umat manusia tentunya. Nah, kita kembali ya ke cerita tadi. Setelah Petrus menyampaikan pernyataan tersebut, Tuhan Yesus juga menyambung dengan mengatakan demikian. Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ke dalam tanganmu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia
akan terlepas juga di surga. Wah, ini apa ya artinya ya? Ibu akan menyampaikan ya artinya kepada kalian ya. Gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus dan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Lalu apa maksudnya? Kalau di atas batu karang ini kudirikan gerejaku, kata Tuhan Yesus. Maksudnya gereja didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Tuhan Yesus sebagai batu penjurunya. Orang bisa disebut sebagai gereja atau tepatnya gereja yang tidak kelihatan ketika orang itu percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sebelum seseorang menjadi gereja, semua orang itu adalah manusia berdosa yang berada di dalam cengkraman kuasa alam maut. Semua manusia itu ada menuju kepada kematian. Tetapi ketika seseorang mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, saat itu juga dia dilepaskan dari cengkraman alam maut. Dan alam maut tidak akan menguasai dia lagi. Itu artinya yang pertama. Lalu apa artinya dengan kunci kerajaan surga? Kunci kerajaan surga adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan oleh para rasul dan oleh hamba-hamba Tuhan pada zaman ini, saat itulah kunci itu ada di pegangan pemberita firman. Dan ketika orang mau percaya kepada firman Tuhan, artinya orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ketika orang tidak percaya kepada firman yang disampaikan, artinya dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu mengenai apa yang kau ikat dan yang kau lepaskan, itu dalam budaya orang Yahudi mereka sudah mengerti. Dua kata ini itu berkaitan dengan aturan-aturan yang diperbolehkan ataupun yang dilarang. Jadi para rasul itu diberi otoritas atau kuasa untuk menentukan aturan-aturan dalam kehidupan umat Tuhan. Dan saat ini pun orang-orang yang percaya juga diberi kuasa untuk memberitakan firman, untuk menentukan aturan-aturan dalam kehidupan bergereja. Tapi memang perlu anak-anak ingat, ketika orang itu diberi kuasa untuk menentukan aturan-aturan, orang tersebut harus selalu taat kepada firman, peka akan pimpinan Roh Kudus, sehingga dia tidak sembarangan di dalam menentukan aturan-aturan. Dalam Matius 16 ayat 20, Tuhan Yesus juga mengatakan begini, kalian jangan bilang-bilang ya, jangan bicara bahwa aku adalah Mesias, Anak Allah yang hidup ini kepada orang lain ya. Loh, kenapa ya Tuhan Yesus melarang hal ini? Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk mengatakan kepada orang lain bahwa dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, karena saatnya belum tiba. Tuhan Yesus pada saat itu belum selesai menjalankan panggilannya atau tugasnya. Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib. Kenapa kok tidak boleh dikatakan kepada orang-orang
Karena orang-orang pada saat itu mengartikan Mesias itu sebagai orang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, bukan dari perbudakan dosa. Jadi mereka belum siap menghadapi kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang harus mati di atas kayu salib. Di dalam pemikiran orang-orang saat itu, Mesias itu harus menang. Harus seorang yang gagah, bukan mati di atas kayu salib. Jadi itu ya, anak-anak sekarang sudah mengerti mengapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk mengatakan hal tersebut. Tapi saat ini Tuhan Yesus sudah mati. Kita wajib memberitakan tentang Injil Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dibawa untuk mengerti bahwa ada tugas yang harus kami lakukan, yaitu memberitakan Injil Tuhan sampai ke ujung dunia. Tuhan tolong kami untuk kami dapat menjalankan panggilan kami dengan mencontoh Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib untuk menjalankan panggilan hidupnya. Tolong kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ada tugas yang diberikan kepada murid Kristus. Apa tugas itu, Kayla? Menyatakan kepada dunia tentang kehendak Allah. Tetapi mereka harus dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang lebih besar daripada yang sudah dimiliki saat ini. Berarti mesti tunggu waktu yang tepat. Ya, ada waktu berdiam diri dan ada waktu berbicara. Mari kita semua taat pada panggilan Tuhan dengan menghidupi firman sebagai sumber kebenaran. Besok siapkan diri membaca Matius 16 ayat 21 sampai 23. Salam.